Uhaikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan li ahlil jannah, tahiyatan min hulusi sadari, tahiyatan min hulukil qalbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni Islam ad-din as-salam. Hadirin rahimakumullah, izinkan saya bertanya, jika hari ini kita diberi kesempatan menanam pohon di mana buahnya dapat kita nikmati selama puluhan tahun, apakah kita mau? Tentu kita mau. Lalu bagaimana dengan amalan yang pahalanya tetap mengalir? Bukan hanya sekedar 10 atau 50 tahun, tetapi sampai kita meninggal pun. Amalan apakah itu? Amalan itu adalah wakaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia meninggalkan dunia, maka terpotong semua amalnya, kecuali 3 perkara, yakni amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa sodakoh jariah yang paling nyata adalah wakaf. Dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan, wa huwa habsun malin yumliku intifa'u bihi ma'al baqa'i ainihi. Artinya, wakaf adalah menahan suatu harta yang manfaatnya dapat diambil, sementara zatnya tetap ada. Manfaatnya dapat dipakai, sedangkan bendanya tetap ada. Itulah yang membedakan antara sedekah dan wakaf. Apabila kita menyedekahkan makanan, sekali makanan itu habis, maka selesai sudah. Dan apabila kita mewakafkan sumur, selama air itu mengalir dan tetesan air diminum, itu menjadi pahala. Apabila kita mewakafkan Al-Quran, maka setiap hurufnya menjadi pahala. Apabila kita mewakafkan perpustakaan, maka setiap ilmu yang dibaca menjadi pahala. Hadirin rahimakumullah. Lalu, bagaimana dengan zaman sekarang? Hari ini berkembang wakaf uang. Bukan berarti uang itu langsung dihabiskan, tetapi dikelola menjadi sehingga pokoknya tetap terjaga. Dan hasilnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Bayangkan jika 100 orang berwakaf, masing-masing 100.000 rupiah. Dana itu dikelola secara syariah. Hasilnya digunakan untuk membelikan santri kitab, atau membiayai anak yatim, atau menyediakan layanan kesehatan masyarakat. Inilah bukti bahwa Islam mengajarkan kita bukan hanya sekedar memberi, tetapi juga membangun manfaat yang berkelanjutan. Hadirin rahimakumullah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah memperoleh sebidang tanah dari Khaybar. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sebaiknya memanfaatkan tanah tersebut? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Tahanlah pokok hartanya dan sedekahkanlah manfaatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini para ulama menetapkan salah satu dasar hukum wakaf. Hadirin yang dirahmati Allah, maka jangan pernah berpikir bahwa wakaf hanya dimiliki untuk orang kaya saja. Yang terpenting dari itu adalah bukan seberapa besar kita mewakafkan, tetapi dari hati ikhlas, dari keikhlasan hati dan manfaat yang dirasakan oleh orang lain. Karena boleh jadi satu mushaf Al-Quran yang kita wakafkan menjadi sebab orang belajar membaca Al-Quran. Boleh jadi satu buku yang kita wakafkan melahirkan ulama besar. Dan bisa jadi satu amal wakaf yang kita lakukan menjadi amal yang menemani kita hingga hari kiamat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang meninggalkan jejak kebaikan melalui wakaf yang bermanfaat. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.